Yang hidup di dunia ini bukan aku. Malam itu hujan gerimis. Aku baru saja pulang kerja. Berjalan sendirian melewati jalan kecil yang biasa kulewati setiap malam. Suasananya sepi. Aku mempercepat langkah. Aku ingin segera sampai di rumah. Tapi kemudian, aku melihat sesuatu di seberang jalan. Seseorang sedang berdiri di bawah lampu jalan yang redup. Sosoknya samar karena bayangan gelap. Tapi aku bisa melihat wajahnya dengan jelas. Dan saat itulah aku berhenti bernapas. Itu aku. Sosok itu memiliki wajah yang sama denganku. Mata yang sama. Pakaian yang sama. Bahkan rambutnya yang basah terkena gerimis pun jatuh dengan cara yang sama seperti rambutku. Aku membeku di tempat. Sosok itu menatapku, lalu tersenyum. Tidak mungkin. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya halusinasi, tapi tidak. Sosok itu nyata. Lalu, dia mulai bergerak. Dia melangkah ke arahku dengan gerakan yang aneh, terlalu kaku, terlalu lambat. Seolah-olah dia belum pernah berjalan sebelumnya. Aku melangkah mundur. Napasku memburu. Apa? Siapa kau? Suaraku hampir tak keluar. Tapi sosok itu tidak menjawab. Dia hanya terus melangkah. Dengan kepala sedikit miring, seperti sedang mempelajari sesuatu. Aku melihat ke sekeliling. Jalanan masih sepi. Tidak ada siapapun. Tidak ada saksi. Aku harus lari. Aku berbalik, berlari sekencang mungkin. Tapi aku mendengar langkah kaki lain di belakangku. Dan kemudian, aku mendengar suaraku sendiri. Kau tidak bisa lari dariku. Aku terus berlari tanpa berani menolak ke belakang. Nafasku memburu, jantungku berdetak kencang. Aku berbelok ke gang kecil, berharap bisa menghilang di antara bayangan. Tapi suara langkah kaki itu tetap mengikutiku. Tap, tap, tap. Langkah itu semakin dekat. Aku akhirnya menoleh. Dan dia sudah ada di hadapanku. Tidak masuk akal. Tidak mungkin dia bisa ada di sini. Tapi dia ada di sana. Berdiri tepat di depanku, masih dengan wajahku. Masih dengan senyum yang sama. Tapi kali ini, aku melihat sesuatu yang lain. Matanya hitam legam. Mulutnya perlahan terbuka terlalu lebar. Lebih lebar dari yang seharusnya. Aku bisa melihat sesuatu menggeliat di dalam sana. Lalu dia berbisik dengan suaraku sendiri. Kau tidak butuh tubuh ini lagi. Aku akan menggantikanmu. Tiba-tiba, dia menerjangku. Aku harus melawan. Aku mencoba menangkisnya. Tapi tubuhnya terasa aneh, terlalu dingin, terlalu licin. Tangannya mencengkeram leherku. Mencengkeram terlalu kuat untuk sesuatu yang terlihat seperti manusia. Aku meronta, menendang, berusaha melepaskan diri. Tapi dia terlalu kuat. Dan kemudian, aku merasakan sesuatu. Tubuhku mulai melemah. Aku bisa merasakan jiwaku seperti ditarik keluar. Perlahan meninggalkan tubuhku sendiri. Pandanganku kabur. Kepalaku pusing. Aku melihat refleksi samar kami di kaca jendela toko yang gelap. Aku yang asli mulai memudar. Dia semakin nyata. Tidak, aku tidak bisa membiarkan ini terjadi. Dengan sisa tenaga, aku meraih pecahan kaca dari tanah dan menghunjamkannya ke lengan sosok itu. Dia menjerit. Aku terjatuh ke tanah, terengah-engah. Sosok itu mundur, menatapku dengan mata yang kini berubah penuh kebencian. Aku tahu aku hanya punya satu kesempatan. Aku berlari. Aku tidak berhenti berlari sampai aku sampai di rumah. Aku mengunci pintu, menutup semua jendela, memastikan tidak ada celah sedikit pun. Dadaku naik turun, mencoba mengatur napas. Aku berjalan ke cermin, menatap refleksiku sendiri. Mataku terlihat lelah. Wajahku pucat. Tapi aku masih aku. Aku mencoba tersenyum, memastikan ekspresiku masih normal.
Tapi refleksiku tidak tersenyum. Refleksiku hanya menatapku dan berbisik dengan suara yang sama seperti aku. Kau pikir sudah aman? Lampu kamar mendadak padam. Aku membeku di tempat. Bayanganku di cermin tidak bergerak seperti seharusnya. Aku mengangkat tangan, refleksiku tetap diam. Aku berkedip, dia tetap menatapku. Lalu dia tersenyum. Senyuman itu bukan milikku. Sudah ku bilang, kau tidak bisa lari dariku. Dadaku naik turun. Jantungku berdebar begitu keras hingga terasa sakit. Aku mencoba berpikir logis. Ini hanya mimpi. Ini hanya stres. Tapi kemudian refleksiku mulai bergerak sendiri. Dia mengangkat tangannya dan mengetuk permukaan cermin dari dalam. Tok, tok, tok. Aku melangkah mundur. Tubuhku gemetar. Ini tidak nyata. Tidak mungkin nyata. Lalu dia berbicara lagi dengan suaraku sendiri, tapi lebih dalam, lebih dingin. Kau telah melihat sesuatu yang tidak seharusnya kau lihat. Aku menggelang panik. Kau bukan aku. Dia hanya tertawa pelan. Belum, tapi akan segera terjadi. Tiba-tiba, tangannya menembus kaca, seolah-olah cermin itu hanya permukaan air. Jemarinya yang pucat dan kurus mencengkeram leher bajuku. Aku menjerit, berusaha menarik diri, tapi tangannya mencengkeramku lebih kuat. Dia menarikku. Aku bisa merasakan tubuhku ditarik ke arah cermin, ke dalam sesuatu yang gelap dan dingin. Refleksiku menatapku dengan mata hitamnya, masih tersenyum sebelum berbisik. Giliranku. Aku jatuh ke lantai yang keras dan dingin. Tapi ini bukan kamarku. Aku melihat sekeliling. Semuanya tampak seperti kamarku, tapi tidak benar. Dindingnya lebih gelap, seolah-olah catnya telah mengering selama bertahun-tahun. Udara terasa berat, bau lembab dan busuk menusuk hidungku. Aku berdiri perlahan, mencoba menenangkan diri. Aku melihat ke cermin di depanku. Di sisi lain cermin, di tempatku tadi berdiri beberapa detik yang lalu, aku melihat diriku, bukan aku yang sekarang. Dia yang tadi keluar dari cermin. Dia menyeringai padaku, mengangkat tangannya, dan dengan pelan-pelan, dia menyentuh permukaan cermin dari sana. Aku akan hidup sebagai dirimu, katanya sambil tertawa kecil. Dan kau akan membusuk di sini. Aku menghantam permukaan kaca dengan panik. Tidak, kembalikan tubuhku. Dia hanya tersenyum, lalu berbalik dan berjalan keluar dari kamar. Dengan tubuhku, aku menjerit, meninju cermin dengan sekuat tenaga. Tapi cermin itu tidak pecah. Aku terperangkap. Dan saat aku berbalik, aku melihat sesuatu yang lain. Sesuatu yang bersembunyi di sudut kamar gelap ini. Sesuatu yang sudah menungguku. Dan mereka mulai mendekat. Lampu redup di ruangan itu berkedip, lalu padam. Aku menjerit saat sesuatu merangkak keluar dari bayangan. Jari-jari kurus dengan kuku panjang dan runcing, mencakar lantai. Tubuh mereka seperti mayat yang telah lama membusuk. Mereka menyeringai padaku. Lalu mereka menerkam. Aku merasakan gigitan pertama di leherku, kemudian di lenganku. Di kakiku kulitku terkoyak, dagingku disobek. Aku mencoba melawan, tapi mereka terlalu banyak. Aku bisa mendengar suara mereka berbisik di telingaku. Suara yang dingin dan haus darah. Kami lapar. Aku ingin berteriak, tapi sesuatu mencabik tenggorokanku. Darah mengalir deras, memenuhi mulutku. Pandangan mulai kabur. Dan saat nyawaku perlahan menghilang, aku melihat sesuatu di cermin. Diriku yang lain di dunia nyata. Dia tersenyum puas. Sebelum mematikan lampu dan meninggalkanku membusuk di sini,
selamanya.